Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini pertemuan selanjutnya akan membahas tentang menentukan percepatan menggunakan persamaan relatif. Jadi jika minggu lalu sebelum UTS kita membahas tentang kecepatan dengan menggunakan kecepatan relatif, hari ini kita akan menggunakan persamaan relatifnya. Tujuannya adalah mahasiswa mampu menentukan percepatan menggunakan persamaan percepatan normal dan percepatan tangensial. Selanjutnya, mahasiswa mampu menentukan percepatan menggunakan metode bayangan. Mahasiswa mampu menentukan percepatan menggunakan persamaan percepatan sudut. Mahasiswa mampu menentukan percepatan menggunakan persamaan percepatan titik berempit. Yang E, mahasiswa mampu menentukan percepatan menggunakan persamaan mekanisme kontak mengelinding. Terakhir, mahasiswa mampu menentukan percepatan menggunakan titik buntu untuk analisa mekanisme kompleks. Ya, ini adalah tujuan. Jadi yang dimaksud dengan percepatan itu adalah komponen yang harus diketahui dalam perencanaan mesin, karena pasti punya sebuah gaya yang berpengaruh signifikan terhadap semua dinamika yang bekerja dalam elemen-elemen mesin tersebut, dan juga bisa memberikan efek getaran pada suatu mekanisme. Nah, jadi kalau ada mekanisme mesin, pasti ada gaya-gaya dinamik yang akan menimbulkan getaran, menimbulkan gesekan. Nah, itulah yang harus kita tahu percepatannya berapa. Jadi metode yang digunakan dalam analisis percepatan ini hampir sama dengan yang digunakan untuk analisis kecepatan pada bab yang lalu. Bedanya adalah jika komponen percepatan itu terdirinya dari dua komponen, yaitu komponen tangensial dan komponen normal. Ya, kalau yang lalu cuma ada satu, yaitu komponen tangensial. Nah, komponen sekarang itu ada dua, yaitu ada tangensial dan normal. Lalu selanjutnya, arah komponen percepatan tangensial suatu titik itu tegak lurus dengan vektor, menghubungkan titik tersebut dengan pusat putaran dan arah kecepatan normal menuju pusat putaran. Adapun kecepatan hanya terdapat komponen tangensial. Dalam penggambaran poligon, ya, percepatan kita notasikan sebagai kutub OA. Dengan demikian, seluruh komponen percepatan yang ditarik dari OA adalah percepatan mutlak. Contoh, ya, seperti ini ya. Itu ada O dan A. Kalau kita lihat ya, O dan A. Ini adalah percepatan tangensial normal. Kita jelaskan di sini ya. Ada gambar di sini, kita melihat kecepatan sudut W, ini ya, W, dan percepatan sudut A. Nih. Ini adalah kecepatan sudut W dan ini adalah percepatan sudut A. Ya. Batang hubung yang berputar dengan kecepatan sudut W dan percepatan sudut A. Jadi ada sebuah gambar mekanisme, ada memiliki sudut W kecepatan dan percepatan sudut A. Nah, dari gambar tersebut kita dapat memperoleh titik absolut A, yaitu adalah di sini ya. Ada kecepatan dan percepatan, kita mendapatkan titik A-nya. Nah, kita bisa uraikan seperti ini ya. A, vektor A itu sama dengan vektor AN ditambah vektor AT. Atau kita analogikan sebagai gambar di atas adalah seperti ini. O12 ya, itu nilainya sama dengan A. Ya. O12 kalau gambar ini nilainya sama dengan A. Ya. Dia bisa kecepatan W dan bisa melakukan percepatan A. Nah, komponen percepatan normalnya adalah AN ya, atau VA2
dibagi O12A sama dengan W2 pangkat 2 dikali O12A. Lalu percepatan tangan sialnya kita mendapatkan AT sama dengan A2 dikali O12A. Jadi kita mau mengalihkan A2 ini, kita harus mencari tahu dulu harga yang ada di O12 dan A ini berapa untuk mendapatkan percepatan tangan sial. Kalau mau mendapatkan percepatan normal, kita menggunakan persamaan VA2. Ya, VA2 didapatkan dari mana? VA2 kita dapatkan dari nilai A dulu ini. Ya, baru dibagi dengan vektor O12A. Ya, nanti kita jelaskan di soal. Itu R2-nya adalah nanti O14-nya atau di titik B. Jadi dia memiliki 14A. Itu adalah percepatan normal untuk mengarah ke pusat lintasan. Ya. Lalu untuk mendapatkan percepatan tangan sial arah tegak lurus itu kita harus menggunakan percepatan titik B. Kita mengetahui yaitu hanya berupa percepatan tangan sial yang arahnya sama dengan kecepatannya, sehingga pada tahap awal penggambaran poligon kita dapat gambarnya seperti ini ya. Jadi tadi gambar tadi arah AB 1 dan AB itu arah vektornya adalah menuju OA ya. Kita sudah tahu bahwa tahap awal penggambarannya adalah seperti ini. Langkah kedua, kalau sudah menggambarkan poligon itu, kita akan mencari titik percepatan relatif B terhadap titik A dengan percepatan normal dan percepatan tangan sial dengan persamaan sebagai berikut. AB per A sama dengan AB per A pangkat N ditambah vektor AB per A pangkat T, atau kita melihat garis AB ya sama dengan garis vektor AB ya. Dari vektor di atas itu percepatan normal titik B yang menuju pusat lintasan dengan sebesar AB per AN sama dengan VBA pangkat 2 dibagi vektor AB. Kemudian kita bisa memasukkan vektornya pada poligon kecepatan yang telah dibuat. Kita bisa mengetahui ya bahwa arahnya itu sesuai dengan gambar 6.5. Jadi merupakan ANBA itu merupakan arah dari ATBA ya. ANBA ini merupakan arah dari ATBA sama ya. BC ini kalau dibalik kan O12C ini AC, kalau BC itu adalah BC nih ya. Jadi kita cuma menuliskan persamaannya berapa dengan menggunakan yang kita sudah lakukan di minggu lalu ya. Dari persamaan tersebut kita bisa menghasilkan harga-harga kecepatannya ya. Jadi AC kan kita memang mau mencari AC itu harganya berapa totalnya dikali 50. Ini 50 sudah rumus ya. Nanti hasilnya keluar adalah meter per sekon. Begitu juga dengan ABC, hasilnya berapa dikali 50 kita tahu. Ya. Kalau kemarin harga kecepatan sudut, lalu mencari percepatan sudut, kita gunakan dibagi dengan vektornya. Kalau di sini vektornya O12C berarti dibagi 0,13 ya. 0,13 dapat dari mana? Kita awal dulu. O12C itu nilainya adalah berarti 1,3 cm, kita rubah ke meter ya.